Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Juat. Kali ini kita akan mereview beberapa saham yang potensial buat scalping 7 Oktober 2021. Sebelum kita lanjut, kita akan mereview IHSG dulu hari ini. Indeks harga saham gabungan hari ini kalau kita lihat itu ditutup menguat di harga 6.417,3230 atau sebesar 2,06%. Ini potensial ya kalau kita lihat. Semoga besok lanjut atau paling tidak satu aja. Kalau kita lihat ya teknikalnya di sini potensi lanjut sih karena golden cross, tapi masih lemah ya. Masih potensi di bawah turun. Apalagi kalau kita lihat itu garis stokastik persentase K dan persentase D-nya itu sudah di atasinya garis 80. Jadi kita mesti melihat sektor-sektor apa saja yang kemungkinan potensial besok untuk naik. Kita bisa melihat nanti di indeks harga global dunia itu. Kita bisa cek di investing.com atau di Dojo, di RTI juga bisa. Saham yang pertama yang akan kita analisa adalah Adaro. Adaro secara teknikal tadi ditutup melemah di 1,91%. Sebelumnya open di harga 1925. Sempat menguat di harga 1945. Tapi akhirnya di bawah turun ya. Ini potensi juga kemungkinan masih lanjut turun. Kalau kita lihat paling tidak koreksi dulu. Tapi kalau teknikal ya, kalau kita perhatikan teknikalnya memang sih ini lagi fase pembelian ya, atau fase akumulasi. Jadi bisa saja fase akumulasi ini fase sideways. Lagi mengumpulkan. Jadi kalau buat ini ya wait and see dulu kalau buat Adaro ya. Tunggu selesai koreksi dulu baru kita bisa masuk. Next, saham Sen. Sen kita lihat tadi menguat sebesar 5,88%. Ditutup di harga 288. Kalau kita lihat ini candle yang terbentuk inverted hammer, volume trading bisa kita lihat di sini. Ini volume trading sebesar 102,394 M. Jadi lebih banyak dari volume saat sebelumnya ya. Nah, ini yang menarik, terbentuk garis golden cross. Nah, garis signal persentase K-nya itu menguat ya. Dan persentase D di bawah. Sudah mantul di area support di harga 270. Teknikal masih fase penjualan karena memang di sini mengalami fase penurunan, kemudian ini fase 1 beberapa hari ya kalau kita lihat. Ini terbentuk kalau kita lihat terbalik ya kalau kita gambar ini. Ini kalau kita lihat justru ini ya. Jadi terbentuk ini ya, patternnya pattern triangle terbalik. Jadi ini bisa melanjutkan kenaikan ya. Ini bisa rekan-rekan trader HK juga bisa mau masuk. Walaupun teknikalnya fase penjualan, tapi ini kan mewakili keseluruhan ya dari fase ini. Next, saham IMAS. IMAS kalau kita lihat ini mencoba break di support di resist 1025 ya. Tapi tadi ditutup di harga 1010. Penguatannya 1,51%. Artinya tadi cukup banyak juga yang melakukan taking profit. Artinya gagal break ya kalau kita lihat ini di harga 1050.
dan di 1005. Ini ya kalau rekan-rekan trader mau masuk mesti hati-hati ya, walaupun ada istilah buy on breakout tapi bisa saja ini false break. Ya, kalau memang mampu besok break di harga 1035 ya kita bisa masuk ke apa potensi lanjut ada. Tapi kalau malah terbentuk walaupun sempat menyentuh level harga 1035 atau break tapi kemudian nggak mampu melanjutkan kenaikan di bawah turun ya tidak mau kita harus ini ya eh, biarkan aja kita tunggu lagi di sini di area bawah sini 935 atau di 950. Ini masih fase pembelian ya kalau kita lihat. Jadi masih fase akumulasi. Kalau kita lihat yang pukul 1, 2, 3, 4. Ini potensi lanjut sebenarnya ada ya kalau kita lihat ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang break ya kita bisa masuk, tapi kalau malah false break ya kita tunggu di bawah. Next saham WSKT. WSKT kita lihat setelah terbentuk candle triangle pattern ya break ya di sini. 865 dan di 925 ini lanjut naik. Ini potensi lanjut naik juga sebenarnya ada. Kalau kita lihat di sini GC terbentuk di sini tapi ya memang terlalu kuat ya. Karena sudah di atas garis ini 80 garis stok 80. Di antara 20 sampai 80 itu area wajar dan di atas 80 itu area break. Ini rata-rata setelah break menyentuh level area 96 ya 90-an sudah dibawa turun. Jadi adakah potensi dibawa turun ini yang mesti potensi ini karena ini long white body sudah di area resist. Bisa jadi dibawa turun dulu atau mengalami koreksi dulu untuk waskita karya ya. Ini juga tergantung isu apa ya konstruksi jika memang menguat ya bisa juga. Tapi ini lebih baik amannya menunggu aja wait and see. Walaupun teknikalnya baik dan kinerjanya juga dalam seminggu cukup bagus 1,80%. Tapi sudah berada di area resist saya tunggu koreksi dulu baru naik. Next agro. Agro kalau kita lihat ya sudah mantul di support ya. Supportnya itu di 1965. Ini tadi membentuk candle long white body atau ya long white body ya. Ini ditutup menguat 7%. Ditutup di harga 2140. Ini potensi lanjut ada kalau kita lihat volume trading mendukung, stokastik juga mendukung. Setelah golden cross, nah ini signal garis signal persentase K-nya itu mengalami kenaikan cukup kuat ya lurus ya. Nah teknikal masih netral artinya antara fase pembelian dan fase penjualan itu masih sama kuat. Nah ini dalam seminggu memang performance mengalami penurunan tapi biasanya kita serok kalau posisi begini. Ini posisi lanjut. Rekan trader bisa HK kalau mau. Kalaupun dibawa turun ya tunggu 2 hari berikutnya misalnya besok atau lusanya juga pasti akan naik. Biasanya seperti itu ya. Tapi biasanya ini kayak lanjut ini kalau kita lihat seperti ini ya ini. Next ITMG. ITMG kalau kita lihat tadi ditutup di harga 25.650 artinya ada persentase kenaikan sih sebenarnya 3,32%. Walaupun candlenya bearish atau merah ini karena opennya di harga di bawah opennya agak ketinggian ya di 26.700 sementara close-nya itu di 25.650. Tapi kalau kita bandingkan dengan harga sehari sebelumnya yang close di 24.825 memang masih ini ya masih mengalami kenaikan sebesar 3,32%. Ini sebenarnya masih bisa saja naik ya lanjut atau bisa juga koreksi. Ini masih 50-50 ya, masih ada dragon karena sudah agak terlalu tinggi ya. Volume trading kalau kita lihat juga beberapa hari dari hari ini ke sini nih mengalami penurunan terus jadi
bisa saja ini memang koreksi. Walaupun teknikal kalau kita lihat pasca pembelian dan kinerjanya dalam seminggu cukup bagus ya, 31,37%. Kesimpulannya wait and see saja. Nah, ini kalau kita lihat untuk EMTK sudah mantul di support ya di harga 1560. Ini sudah supportnya. Karena kalau kita tarik ke sini, ini ada garis-garis ini kita lihat ini adalah garis support ya. Ini ke sini ini garis area support. Nah, ini sudah mantul di support di 1600, kemudian tadi close di 1350. Artinya ada kenaikan atau penguatan sebesar 6,85%. Ditutup di harga 1315 ya. Kalau secara volume trading memang lebih sedikit dibanding volume sebelumnya. Jadi nggak terlalu ini ya signifikan. Nah, ini kalau kita lihat ini di sini justru terbentuk garis golden cross dan ini mengalami cukup menguat ya. Anehnya teknikalnya memang mengalami fase penjualan atau fase distribusi. Nah, yang dari sini terus turun kemudian berbalik arah. Belum ada indikasi akumulasi, tapi masih distribusi. Tapi untuk fast trade ini cukup potensial, bisa masuk besok di 1720 atau 1000 HK juga bisa 1315. Potensi 2-4% dapat kalau kita lihat. Bahkan kalau mau hold juga bisa sampai di harga-harga ini ya 1820-an bisa. Artinya kesimpulannya ini potensial ya. Antam kalau kita lihat ini memang sudah mantul juga di area supportnya di antara 2220 sampai ini 2190 ya. Ini sudah mantul di sini kita lihat. Di sini naik terus. Ini candle shooting star dan ini inverted hammer. Tapi sangat banyak yang melakukan taking profit. Tapi ini pasti akan naik-naik lagi. Nah, ini volume trading memang nggak terlalu banyak kalau kita bandingkan sehari sebelumnya, tapi kalau kita lihat golden cross dari sini ini garis GC, garis stoknya, stokastiknya masih mengalami kenaikan terus ya. Sini ada mengarah ke sana. Belum ada indikasi dead cross. Walaupun teknikalnya terlalu umumnya selalu ini ya. Pasca penjualan, kinerjanya juga memang kurang bagus dalam satu minggu ini mengalami penurunan 0,31%. Nah, kita melihat ini sudah area support naik bisa jadi ke ini area resist berikutnya atau bisa juga ke area resist ini. Ini kemungkinan masih naik ya, lanjut naik. Next Elsa. Elsa kalau kita lihat nih, Elsa kalau kita lihat ini membentuk cup ya. Cup kalau kita lihat ini pola cup, pola cangkir. Sebenarnya sempat break di harga ini ya di 338, tapi nggak mampu bertahan di harga ini. Akhirnya close-nya saat kemarin itu di 128. Jadi kemarin mengalami penguatan sebesar 2,50%, tapi sekarang hari ini mengalami penurunan sebesar 1,22%, artinya minus 1,20%. Kalau kita lihat ini break ya, bisa jadi ini gagal break ya, di bawah turun lagi kalau kita lihat, karena kalau volume trading memang kita lihat mengalami penurunan. Dan ini juga kita lihat terbentuk garis dead cross di sini. Di sini sudah ada dead cross ya di sini. Nah, di sini ini terus. Jadi ini kemungkinan gagal break di sini dan bisa jadi bawa turun koreksi ke area sekitar sini ya di 296. Jadi kalau menunggu Elsa masuk ya tunggu di harga 296. Fasenya masih fase pembelian, wajar masih pembelian karena masih di daerah resist ya, masih area penguatan atau area kenaikan. Masih banyak yang melakukan pembelian, tapi ini intinya tetap hati-hati. Kalau seperti saya tetap ini nggak bakal kita tungguin aja di harga ini 196. Next PTDU. PTDU kalau kita lihat ya ini. Kita lihat terbentuk Grabstone Doji, volume trading juga sedikit kurang banyak dibanding sehari sebelumnya.
walaupun sudah ini ya mantul-mantul di area support. Ini di area supportnya di 224 atau 222 218. Kalau kita lihat sini ya golden cross ya, terbentuk garis golden cross tapi belum menguat, jadi kita mesti menunggu candle konfirmasi berikutnya. Nah kalau secara teknikal ini masih fase penjualan, jadi masih menunggu konfirmasi candle berikutnya. Ini 0,00% kenaikannya dalam seminggu ya, artinya break even point, jalan-jalan lah ya. Jadi wait and see, menunggu candle konfirmasi berikutnya. Next berikutnya saham Pegas. Kalau kita lihat Pegas sudah ini ya break berapa kali. Dari sini sudah break di resist ini, kemudian resist ini juga dia sudah break di resist 1350 tadi. Kemudian kemarin break juga di 1440 dan tadi gagal break ya. Kemungkinan bawa turun dulu. Atau bisa jadi juga kalau kita lihat dari sini setelah turun naik lagi karena ini long black body. Bisa jadi lanjut lagi. Tapi kalau kita lihat volume trading yang mulai menurun, dan ini kita lihat terjadi yang namanya dead cross. Di sini dead cross. Walaupun fase pembelian wajar, fase pembelian karena mengalami kenaikan tren yang cukup kuat ya. Dan performance dalam seminggu ini memang 20,42%. Kenaikannya ya cukup banyak juga dalam satu minggu ini. Tetapi ini potensi mengalami penurunan lagi, jadi kita mesti menunggu di harga-harga sini atau di harga sini. Next saham berikutnya adalah Pura. Pura kalau kita perhatikan ya, secara teknikal masih fase penjualan ya. Memang ini berbanding ya. Ini masih fase penjualan, sudah break support di sini ya. Di support 63. Jadi sudah break ini, close-nya tadi di 62. Potensi masih buat turun ya kalau kita lihat. Ini volume trading juga lebih banyak ya daripada candle yang terbentuk shooting star. Nah, ini kita perlu perhatikan juga ya. Cuma kalau kita lihat stokastiknya belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Setelah dead cross di sini masih lanjut, jadi kemungkinan akan mencoba ke 21 garis stokastik 2131. Kemungkinan masih di bawah ini ya, bisa jadi di bawah turun. Nah, ini masih fase penjualan. Performance kinerja Pura juga dalam seminggu 8,82%, minus 8,80%, mengalami penurunan ya. Ini kalau kita lihat volumenya sih mulai banyak. Tapi ya kita lihat lagi secara stokastik memang mengalami penurunan ya. Walaupun ini ya shooting star. Tunggu kalau mau masuk, tunggu pembalikan arah. Artinya seperti misalnya terbentuk candle doji, Dragonfly doji, atau memang terbentuk candle bullish seperti inverted hammer yang bullish ya, bullish inverted hammer. Atau bisa juga bullish marobosu. Seperti itu artinya candle bullish lah, bisa juga long white body dan lain-lain, atau piercing line juga bisa. Next saham Breeze. Nah ini Breeze cukup bagus ya, karena setelah mantul di area 2010 pelan-pelan naik ya. Setelah di sini terbentuk candle doji, di sini shooting star, bullish inverted hammer, dan di sini bearish marobosu. Nah ini long white body atau inverted hammer. Gagal break di 2220. Tapi tadi close-nya di 2200, artinya mengalami penguatan atau kenaikan sebesar 5,77%. Ini potensial kalau misalnya besok break di sini, ini break di resistnya dan bertahan, bisa masuk ya. Kalau dia mampu break di 2240 bisa open buy. Tapi kalau enggak bisa jadi bawa turun. Artinya kalau mau masuk bisa juga HK ya di 2200, cari 2-3% ini bisa. Karena bisa jadi ada, kalau dia mampu break ini bisa jadi terus bergerak naik. Ini tergantung juga kondisi indeks harga saham gabungan ya. Jika IHSG besok masih menguat, potensi lanjut ada. Tapi kalau malah IHSG melemah, bisa jadi turun lagi.
turun lagi menyentuh ya, ke harga-harga sekitar 2010 lagi. Bisa jadi ya seperti itu kalau kita lihat, karena ini sudah berapa kali ke sini sideways. Jadi ini masih dalam posisi sideways. Kalau kita lihat volume trading memang cukup banyak ya mendukung, dan ini juga pantulan GC di sini. Jadi garis signal persentase K itu yang warna biru ya, yang itu memantul di garis warna orange. Bukan pink ya, di warna pink. Jadi ini pantulan GC. Sebenarnya kalau kita lihat potensial buat lanjut break ya. Kalau kita lihat kinerja dalam seminggu ini 7,84% ini kenaikannya ya. Dan ini kalau kita lihat juga fasenya masih fase masih fase buyer, masih fase demand ya, masih permintaan kenaikan. Jadi ya bisa potensi lanjut kalau untuk beris ini. Selanjutnya PG. Nah ini PG kalau kita lihat ya ini masih potensi di bawah turun ya. Kalau kita lihat ini bearish Marubozu, ini volume trading ya kurang mendukung. Nah ini dead cross di sini. Ini masih potensi turun ya, potensi turun. Paling tidak mencoba ke level harga ini 1415 sampai 1305. Kalau kita lihat teknikalnya masih netral, tapi dalam seminggu ini mengalami performa atau kinerjanya mengalami penurunan ya 3,0%. Ini potensi masih bawah turun ya. Next saham PTBA. PTBA kalau kita lihat ini satu sih sebenarnya koreksi satu. Bisa jadi ini ya membentuk yang seperti ini. Ada bisa ada potensi akan membentuk garis seperti ini. Ya kan? Bisa jadi ada potensi seperti, artinya bisa jadi ini besok antara ini ya kalau kita lihat dari sini ke sini lah ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini masih kemungkinan membentuk fase satu ya. Ya tidak break support tapi tidak juga break resist. Kalau kita lihat memang fase akumulasi, fase buy. Tapi volumeter ini kalau kita lihat ini sudah mulai berkurang, dan ini dead cross. Ya kemungkinan koreksi dulu ya, koreksi satu ya. Performanya dalam seminggu cukup bagus, 7,58%. Ini pengaruhi karena permintaan komoditi global yang naik ya. Next saham Tins. Nah Tins kalau kita lihat tadi koreksi juga ya, setelah sempat naik ke level harga 1660, tadi ditutup di 1585 atau mengalami penurunan sebesar 1,25%, di mana harga opennya tadi 1630. Jadi opennya di sini setelah naik ke harga tertinggi 1610 nggak kuat, akhirnya turun, ditutup di harga 1900, sempat ke harga terendah 1580. Sementara saat sebelumnya itu mengalami kenaikan 6,64% ya, sempat ke harga high-nya 1655. Ini potensi sideways atau dibawa turun dulu ke sini ke harga 1555. Ada potensi ke sana. Kita lihat ini sudah ciri-ciri membentuk dead cross. Ini walaupun masih fase buy tapi masih akumulasi karena kemungkinan fase sideways. Kinerjanya cukup bagus dalam seminggu ini, kenaikannya 3,59%. Tapi overall kalau kita lihat volume trading juga sudah berkurang dibanding sehari sebelumnya. Jadi ada potensi di bawah turun dulu atau koreksi sehat ya, koreksi down maksudnya. Next BBKP. BBKP kalau kita lihat, nah ini masih berkutat di satu ya, harga-harga satu ya. Ini kalau kita lihat ini naga-nanya akan membentuk seperti ini. Nah, kalau bisa break ya, istilahnya kalau mampu break. Maksud saya mampu break itu kalau dia mampu ini ya.
mampu naik ke sini ya, mampu break di sini. Nah, bisa jadi dia begini. Seperti itu maksud saya, kalau mampu break di sekitar sini di harga 420 atau mampu break di 424 atau mampu break di 432 ya, ini akan lanjut ke sini. Ini kalau kita lihat harga-harganya bukan flag pattern ya, bukan juga triangle pattern. Maaf saya lupa pattern yang satu, tapi seperti itu ya, ada pattern segitiga ya. Maaf saya lupa, tapi patternnya pattern segitiga ya, bukan triangle. Ada lagi satu ya, seperti ini. Kita lihat ini teknikalnya masih fase distribusi ya, atau penjualan wajar, tapi nggak break di harga, nggak breakdown ke 412, nggak menuju ke harga ini ya, ke 400, masih tetap di situ. Jadi ini potensial naik juga sebenarnya ada, tapi kalau untuk besok masih wait and see ya, tunggu dulu. Tapi potensi kayaknya kalau kita lihat ini untuk stokastiknya ada potensi untuk ini. Ya kalau kita lihat ini ada patahan garis signal persentase K. Ini potensi potensi besok ini ya, potensi maksudnya membentuk garis golden cross ada, potensi untuk bullish juga ada. Cuman kinerjanya dalam seminggu ini mengalami penurunan ya, 2,34% untuk kinerja BBKP. Ya mesti wait and see lah, wait and see. Jika besok bullish ya bisa kita mulai cicil-cicil masuk. Kalau pas trade ya profit 2-4% out. Ya jangan masuk dulu main HKHK. Ya dilihat juga dulu ya. Karena belum ada kepastian, walaupun kalau kita lihat candle yang terbentuk ini candle spinning top di daerah bottom sideways ya. Next, saham Wika. Ini saham Wika menarik ya, kalau kita lihat ini mirip dengan spinning top karena shadow-nya cukup panjang, shadow resistnya cukup panjang, sementara shadow supportnya rendah ya, jadi lebih ke inverted hammer. Ini masih fase sideways. Kita lihat begini, ini masih fase sideways, kemungkinan naik juga ada. Ini artinya kemungkinan besar ke sini ada. Kalau kita lihat ini fase teknikalnya ya, fase pembelian. Ini sudah hampir terbentuk golden cross, walaupun di area stok yang cukup tinggi 80 ya. Sebelumnya kan sudah break di sini, di area sini ya. Di high-nya 1145 untuk Wika. Ini potensial ya Wika. Ya pantau-pantau lah besok buat Wika, walaupun kita mesti wait and see dulu karena sudah di resist, bisa jadi dibawa turun. Kalau ini kan bisa potensi setelah sampai resist ya, potensi dibawa turun juga ada. Jadi nggak bisa main langsung masuk, mesti pantau aja, pantau. Next, saham BWPT. BWPT sama ya, kalau kita lihat sudah break resist juga di sini, di harga naiknya ini 108. Jadi tadi sudah break resist di saya, bukan tadi ya, kemarin break resist 108, tapi tadi terbentuk candle shooting star. Volume trading kalau kita lihat lebih sedikit atau kurang banyak dibanding volume kemarin. Nah ini kalau kita lihat potensi membentuk dead cross ada, kalau kita lihat dengan ini patahannya ada di sini. Apalagi sudah di daerah yang cukup tinggi ya, garis stokastiknya cukup tinggi. Jadi kemungkinan dibawa turun dulu, tapi bisa juga ada kalau kita lihat ya, biasa kadang malah juga dia naik di sini. Bullish. Jadi sebenarnya pantau aja, masih pantau, nggak bisa main HK juga. Pas akumulasi ya. Performance dalam seminggu kita lihat mengalami kenaikan 16,09% dalam seminggu ini. Tadi kalau kita lihat ini close-nya kemarin kan di 98. Tadi open-nya 102, close-nya juga di 101. Jadi bisa jadi masih di bawah naik ya. LSIP menguat ya kalau kita lihat. Ini strong buy. Nah, kalau kita lihat ini ya. Ini strong buy. Itu akumulasi ya kalau kita lihat ini. LSIP tadi ditutup 1480. Kalau kita lihat di sini
Ini volume trading sangat banyak ya tadi. Terus kalau untuk stokastik sendiri kita lihat di sini. Di sini akan membentuk dead cross. Jadi ya kita mesti wait and see karena ini berapa kali resist, jebol resist ya dari sini, kemudian di sini dan di sini. Ini sudah ada 3 kali 4 kali jebol resist. Ini apalagi kalau sudah untuk garis stokastiknya, garis signalnya berada di atas angka 800 ya, 800 maaf 80 sampai 100. Ini. Tapi masih strong buy ya, potensi naik juga ada sebenarnya. Kalau baru mau masuk ya tetap hati-hati ya, jangan sampai cuci piring. Next, Ali. Nah ini Ali kalau kita lihat ya, setelah ini di sini membentuk inverted hemming, sekarang membentuk spinning tops di area resist. Volume trading cukup banyak ya, dan kita lihat tadi membentuk GSC Golden Cross. Technical masih pembelian, kinerjanya 4,64% dalam 1 minggu ini. Ini masih potensi naik sih sebenarnya, tapi agak ragu-ragu juga ya karena spinning tops. Ya ragu-ragu lah kalau saya. Bisa jadi dibawa turun dulu, koreksi-koreksi. Bisa jadi juga langsung, tapi umumnya begini koreksi-koreksi sih kalau saya lihat. Soalnya ini belum walaupun golden cross tapi belum terlalu kuat ya. Bisa jadi malah terjadi pantulan dead cross. Ya kalau bisa sih bolehlah pantau-pantau saya dulu. Wait and see. Next, BPIC masih di bawah turun ya kalau kita lihat ini. Candle yang terbentuk asli shooting star, jebol di sini ya, jebol support di 146, kemudian menuju support barunya itu 138. Kalau kita lihat ini volume trading juga banyak ya. Ini ya lebih banyak dari hari sebelumnya, jadi mungkin banyak membuka penjualan ya. Dan ini kita lihat ya, untuk garis stoknya walaupun sudah di kisaran 0,0 sampai 20, tapi ini masih dead cross. Tapi ini sudah daerah-daerah yang wajib mulai pantau-pantau lah. Kalau kita lihat ini kayaknya strong sell, jadi masih penjualan ya. Ini. Jadi masih ini karena sudah break support, breakdown ya maksudnya. Jadi kemungkinan masih lanjut turun sangat besar. Saham deals. Kalau kita lihat deals ini, nah ini sudah break resist di sini, mencoba naik ya. Kalau kita lihat ini spinning tops juga. Di sini malah pantulan golden cross. Di sini pantulan dari ini potensinya juga ini ada ini kalau kita lihat ini fase pembelian. Performance dalam 1 minggu ini 10,24% ya. Jadi ini masih ada harapan untuk naik. Ya. Ini kalau ini. Kita lihat volume trading memang agak berkurang, tapi di sini potensi naik masih ada. Kalau kita lihat, ini stokastik, candlestick juga mendukung, technical juga mendukung, dan performance dalam 1 minggu mendukung. Next, Digi. Kalau kita lihat Digi, ini di fase 1 ya, ini kita lihat fasenya fase 1 ya, volume trading ya, dan ini membentuk shooting star. Jadi shooting star ya kalau kita lihat. Nah ini masih fase strong buy, jadi kemungkinan next lagi ada juga, tapi ya tetap hati-hati karena ada kemungkinan bawa turun juga ada karena ini sudah di daerah resist ya, gagal mempertahankan harga resistnya. Jadi banyak yang melakukan TP. Jadi potensi di bawah turun ada ya. Karena ini kalau kita lihat inverted hammer ini malah ciri-ciri membentuk dead cross. Volume trading juga kurang mendukung ya. Artinya maksudnya gini, volume trading dibandingkan volume sehari sebelumnya itu lebih sedikit ya, kurang lah ya. Jadi bisa jadi ya dibawa turun. Bisa kalau technical di sini strong buy ya, udah bisa lanjut ya. Ya wait and see lah, pantau-pantau aja lihat dulu karena nggak ada kepastian. Besok baru kita kawan setelah market terbuka atau open market. Nah INKP kalau kita lihat ya,
ini sama ya, mulai juga ya penurunan ini, penurunan, tapi bisa juga bullish ya kalau kita lihat. Tapi kayaknya penurunan kalau kita lihat ini volume tradingnya mulai turun, ini juga mulai terbentuk head cross pastinya, walaupun pas pembelian karena masih area satu ya, jadi kemungkinan bisa dibawa ke sini dulu, masih ada potensi dibawa ke harga 8.175. Jadi ini masih potensi turun ya, kalau walaupun dalam seminggu ada kenaikan 5,23%, tapi sudah mulai mengalami fase-fase penurunan. Paling tidak satu lah, satu di sini aja. Apakah satu bullish atau bearish ya, tinggal lihat besok aja. Next, DSFI. DSFI kalau kita lihat ya ini mengalami penurunan ya. Jadi setelah naik kencang ini mengalami retrace, tapi ini kemungkinan masih bisa turun ini kalau kita lihat ini. Walaupun di 114 ini close-nya di 114, kemarin juga close-nya 114, low-nya maksudnya. Posisi penurunan juga ada kalau kita lihat ya, ini dari sisi volume trading, dan ini juga ya dari sisi garis stokastik. Kalau untuk teknikal memang masih baik, jadi ya kemungkinan masih sideways ya. Di dalam sideways itu banyak yang melakukan akumulasi. Cuma ada kepastian kalau untuk DSIP. Saham yang terakhir adalah Toys. Kalau kita lihat ini ya, ini lagi fase penurunan ya. Kalau kita lihat memang fase penjualan, kita lihat teknikalnya aja sudah mengindikasikan ya fase penjualan teknikalnya ya. Ini dalam seminggu performanya mengalami penurunan ya 1,6%. Tapi dalam seminggu ini sebenarnya mengalami penurunan dari sini ke sini, tapi dalam fase 1 ya. Ini shooting star, volume trading lebih sedikit dibanding hari sebelumnya, dan ini masih di area head cross, jadi masih potensi dibawa turun ya, atau paling tidak bearish satu ya. Jadi kalau untuk Toys ini belum ini ya, tapi masuk pantauan aja lihatnya kalau ini